Gimana kalau dulunya kita itu semuanya digital. Everybody doesn't meet anybody. Semuanya dilakukan online. Jadi nggak ada yang pernah bersapa sama satu sama lain. Tapi tahu-tahu ada virus Zumba. Terus mereka dipaksa keluar. Hello everybody, welcome back. My name is Nagel and this is Nagel Space. Today the topic will be work from home and study from home. Tapi sebelum kita mulai nih, bentar. Ada klip yang harus kalian tonton nih. Cue. Socioemocional de los niños, porque esa parte no está quedando bien. Keep all of those distractions out of the What's up? Tony, I can see you. We can all see you. Nah guys, kan tadi seperti yang udah dibilangin kita mau ngomongin Bu Eva sama Sefa nih. Tapi daripada ngomong sendiri, mendingan sama teman gak sih? Ada siapa di sini? Halo. Hai juga. Hai juga. Halo Nagel. Mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh, monggo. Nama saya Arthur. Gue sekarang mahasiswa tahun ketiga di sebuah institut di Surabaya. Dan juga ya kesibukan gue mungkin itu sekarang ke kuliah sambil lagi bikin sebuah startups dan juga ya bisa dibilang social platform lah yang menghubungkan tukang tanaman dengan customers lewat teknologi gitu. Tapi kok keren ya bisa ngatur waktu antara kuliah yang katanya tugasnya sibuk banget nih sama mengurus ya ini startup ini. Gimana? Tidak seindah itu. Aduh sedih dengerinnya. Memang indah kelihatannya kan. Tapi ya agak berat sih. Tapi kayak kita ya mahasiswa kan. Terus ya waktu kita belajar kapan lagi? Abis ini kerja misalkan atau misalkan kita bikin sesuatu. Ya abisin sekarang aja gak sih? Sepakat ya? Benar. Lu juga sibuk gak sih MUN kalau gak salah ya? Oh my god, ternyata dia udah cari-cari guys. I did Malu my jadinya. homework. Tapi enggak sih, kalau MUN kan cuma ada event-event sendiri kan. Tapi kan kalau apa namanya startupnya? Rindang. Rindang. Nah, Rindang itu kan harus constantly diawasin, harus Bener. constantly di-evaluate lagi Bener-bener. kan. Kayak Itu bayi nggak banget deh ribet pokoknya. itu. Bayi banget yang kalau ditinggal aja pasti bisa nangis. Kayak sekarang lagi nangis nih dia. Oh my god. Maaf ya Rindang, ditinggal bentar. Aku pinjem Arthurnya bentar aja. Jadi apa yang mau kita omongin hari ini lagi? Nah, kebetulan nih, karena kita sama-sama mahasiswa, kita mau ngomongin tentang study from home. Oke. Work from home juga bisa, kan Arthur kan juga Iya, dua-duanya kerja. sih. Iya nggak sih? Betul. Jadi work from home ya. Iya, work from home. Mungkin mau mulai dari mana dulu nih kita nih? Enaknya. Enaknya sih ya, kalau menurutku mulai dari definisinya dulu. Soalnya kan biar kita enak nih ngobrolnya Oke. nanti, nggak ada yang salah paham. Oke. Nanti aku dibenci, gimana dong? Kakak, Netizen. tolong aku. Jadi work from home menurut gua itu semua sebuah mungkin kita bilang tren baru kali ya. Soalnya gue belum pernah dengar dari sebelumnya. Terakhir kali kayak gue pernah ceritain juga kayak di Desember itu gue lagi intern di sebuah consulting firm. Dia baru jelasin yang namanya dan mengalami lah work from home itu. Kayak gue baru lihat oh ternyata orang bisa juga yang ngambil cutinya, istilahnya cuti. Dia ngambil ganti harinya dia dengan work from home dan itu baru gue tahu wah ini perusahaan keren juga. Ini orang berani juga nih kayak gini, nggak ada yang ngawasin loh. Iya nggak sih? Siapa mau ngawasin dia kerja di rumah? Bener. Di Indonesia bisa nggak ya kira-kira kayak gitu? Soalnya nih ya sebenarnya nih istilah work from home atau studying from home itu udah ada dari New Zealand ketika tahun 1996. Nah, nama dari university yang melakukan itu adalah International Travel College. Oke. Jadi mereka harus mempelajari misalnya tentang penerbangan, tentang perhotelan, yang gitu-gitu, tapi dari jauh, studying from the distance. Oke. Kayaknya itu improvement banget sih. Itu tahun berapa tadi? Emang bener. International Travel College. Tahun? Tahun 1996. Gila lama banget. Keren banget gak sih? Soalnya berarti ketika tahun gitu mereka udah dapat teknologinya. Gak kayak di kita misalnya yang 96 kita ngapain ya kira-kira? Belum lahir dong. Oh iya, aku masih dibawa-bawa sama bapakku. Betul. Masalahnya itu. Soalnya kita lihat trennya ya.
ya semua kan improvement. Sekarang nih mereka mungkin 1999 udah bisa nyetusin itu. Kalau kita tahu baru ini ya yang kita pakai di study from home, work from home itu kan ya teleconference kan, Google Meet, Zoom, maaf nggak disponsor tapi kita sebutin aja. Benar. Ya nggak sih, mungkin Microsoft Teams. Itu semua mereka lagi improvement. Kayak kemarin tuh Zoom jebol-jebolin, kayak ketahuan datanya kejebol, dihack dan lain-lain. Dan mereka ngasih bounty ke orang-orang buat yang bisa ngasih tahu mana nih kebobolan sistem gue bayar ke lo khusus pandemi ini. Improvement. Keren banget sih. Tapi berarti kan harus agak bingung dong ya, karena kan ini kan global pandemic kan. Berarti the whole world experience this. Yes. Later on they will have to come up with a certain law yang ngatur tentang cyber security juga kan. Apalagi kalau misalnya ini jadi berkelanjutan. Tapi ini jadi tren yang dimana cyber security ini lagi gila-gilanya. Mungkin orang-orang yang jago di cyber security lagi banyak dapat duit nih. Soalnya ya tadi satu orang mencoba melihat kebobolan sistemnya Zoom aja dapat bounty kalau nggak salah $200,000 kalau nggak salah dapat bounty-nya. Banyak itu case. Kayak ya itu kelebihan nggak sih dari pandemi? Hati mahasiswaku menjerit nih saat ini. $200,000. Oh tidak. Pengen. Tapi emang teleconference itu kan mahal. Gimana? Iya, itu kan goals-nya Mark Zuckerberg dari dulu. Kayak menemukan kita dari rumah mau ketemu teman-teman kita yang lama ya by online nggak sih? Kan gimana kita bisa maju aja? Kan ini kan kalau ketemu sama orang nih kan biasanya kan kita ya enak-enak aja ya, kita bisa ngobrol sama orang, kita diskusi juga ketemu aja langsung. Tapi kan kalau sekarang harus online platform, kira-kira sosialisasi, berteman gitu tuh bakal berubah nggak ya formatnya? Apakah orang bakal jadi individualistik di situ? Oke. Ini challenges sih. One of the challenges, yes. Kita mahasiswa bener, gue tuh ngerasain kangen banget sama kampus, sama gimana kita kuliah biasanya. Walaupun di sisi lain, ya kita kadang-kadang bosen loh kalau di kampus ketemu teman-teman kita yang sih. dia lagi gitu kan. Aduh, ketemu orang lagi nih gitu kan. Terus sekarang kita malah kangen mau ketemu orang. Kadang kita nggak bisa. Tapi ya itu, makanya mereka lagi on banget tuh kayak semua platform yang ngubungin orang, TikTok, Instagram, lu lihat sekarang. Gila loh. Itu gila banget. TikTok tiba-tiba booming out of nowhere, datang dulu udah dikubur dalam-dalam, sekarang keluar lagi. Tapi itu kan untungnya sekarang nggak untung sih. Ya lagi-lagi kan itu gue bilang kayak ada kelebihan kekurangannya. Sekarang kita work from home dan study from home. Kayak tadinya gue harus sejam sebelumnya gue bangun dan lain-lain. Sekarang bersyukur lah sedikit ya nggak sih? Flexibility ya berarti. Flexibility bener banget. Mantap banget sih kalau itu. Tapi bakalan ini nggak sih? Kira-kira orang tuh bakal lebih less disciplined than they were. Karena kan kayak yang Arthur bilang tadi, jam 7-9 aja udah santuy, tinggal nyalain doang. Iya. Masalahnya ini, sekarang kita kayak gini kan nggak ada yang ngawasin. Banyak mungkin institusi atau mungkin kerjaan juga kali, gue nggak tahu, belum kerja kan kita kan. Tapi kayak ya emang kita sebenarnya sekarang cuma disupervise sama sistem doang, sama sistem absensi dan juga sistem yang baru ini gitu, yang dulu nggak biasa. Dulu memang mungkin dulu kalau misalkan pasti di UGM juga, di kuliah lu juga, Universitas Gudang Mantan. kalau misalkan di kuliah lu juga itu pasti kan kalau misalkan dosennya lagi ada ngurusin sesuatu, kayak dia minta kelas pengganti nggak sih? Iya, pasti bakal minta kelas. Kalau sekarang dia misalkan lagi di Honduras gitu, terus tiba-tiba dia mau ngajar dari jauh kan bisa, ya nggak sih? Bisa. New trend. Benar. Tapi kan ini ya, kalau mahasiswa kan enak ya, dia jadi tinggal log on aja, terus mungkin ditinggal juga biasa-biasa aja, yang penting udah di record sama sistemnya kan. Misalkan anak saya ngerjain dengan baik di rumah nggak bisa kan kayak apaan? Iya sih? Apaan? Ada gue live di Twitter dan di mana gitu orang thank you pandemic. Sekarang gue jadi bisa ngantor 24 jam. Dia ada orang workaholic gitu. Dia bener ya suka aja kerja. Jadi kayak menurut gue kembali lagi ke orangnya nggak sih?
Kayak Balik lagi emang. gimana dia mau memaknai kata-kata yang pertama itu work from home-nya atau working yang menurut dia itu gimana. Kalau Arthur sendiri gimana? Kalau gua ya tadi gue Iya. jelasin sih, kayak kalau misalkan kayak work gue ya, kayak anak-anak yang lagi gua jadi gua ada beberapa staff yang harus disupervise, jadi gue megang operasional gitu kan. Terus ya mereka itu ya tetap ada beberapa hari, beberapa waktu gitu, mereka ya harus kita yang start duluan kayak gimana nih hari ini, ada kendala nggak gitu. Jadi mereka nggak langsung automatically ask, tapi kayak lo harus nanya duluan baru mereka jawab. Sad juga ya. Tapi sama aja kalau misalkan kayak kita nih dunia kayak gue dunia startup yang baru awal-awal yang kayak kita hidup di fleksibilitas di awal itu. Gue di Surabaya kan istilah headquarternya di Surabaya lah gitu nggak sih? Di Surabaya pun kita kerja juga fleksibel. Alright. Sebenarnya kalau misalnya gue pikir-pikir sekarang berarti gue nerapin work from home juga dari dulu gitu. Saya kita cuma meeting seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Alright. Sisanya That's kita kerjain dari rumah apapun itu. Ini kan bagus nih. Berarti ternyata ada juga ya positive side dari yang pandemi ini. Kalau nggak salah nih ya, ini cuman FYI aja. Katanya kalau menurut netizen ini tuh ada yang namanya environmental cleansing. Okay. Mereka sampai bikin teori kayak, oh di negara ini airnya juga jadi bersih, udaranya juga jadi bersih, jangan-jangan kita virusnya. Wow. We need to be eradicated, guys. We need to live this planet. Tapi kayak emang apa namanya? Kalau memang kita lihat faktanya sekarang, ya emang itu jelas banget. Bener, kalau dari UN ya, data wise katanya there is a very significant reduce in air pollution. Sampai-sampai misalnya yang tadi ya polusi banyak banget, tapi sekarang tiba-tiba jadi so very clear. And you know what this also shows? Apa tuh? Ini berarti there is a chance in the future manusia tuh bakal bisa mengurangi carbon emissions-nya. Iya kan? Iya. If we can survive it now, why can't we survive it later on? Pasti bisa. Itu yang gue juga belajar sedikit di teknik industri. Jelasin dong, boleh dong. Gimana kita tuh ngitung, pasti lo tau lah carbon footprint, tau kan? Right. Gimana kita ngitung jejak kita hari ini ngeluarin karbon supaya banyak. Kalau kita di rumah, memang karbon terbesar kita mungkin dari sampah-sampah kita gitu. True. Bener-bener kayak mungkin orang-orang punya kendaraan di rumah sama sekali nggak pakai kali, mungkin seminggu sekali. Untuk pakai kendaraan cuma buat ya belanja bulanan atau belanja mingguan nggak sih? Ya pasti kurang polusi di sini. Ya mau nggak mau, ya ini tren baru kita, ini lifestyle baru kita yang kita nggak tahu sampai kapan. Enak dong, tapi Jakarta jadi jalannya sepi. Betul, tapi emang kita nggak bisa kemana-mana juga. Iya nggak sih? Sama aja sih. Tapi sedih bayangin juga sih sampai kalau kapan gitu. kita mau kayak gini? Vaksin sampai hari ini belum ada keluar gitu. Shit ya emang. Kita mau sampai kapan? Kita mau sampai kapan living this new life? Sampai kita nggak tahu kapan nih, kita berarti bakal kayak gini terus sampai mungkin kita berdamai. Mungkin kayak US, dia udah mulai buka public services mereka udah mulai kerja dari rumah. Nekap Tapi man, the fact that ini tuh gak ada, kita belum tahu ujungnya kayak apa, doesn't that seem kinda exciting? Exciting soalnya there will be new systems created. There will be new systems created. Mungkin dulunya yang technicians or IT people yang nggak pakai, mungkin sekarang ternyata bisa jadi kepake banyak loh. Mungkin. This is a work opportunity too. Bener banget ya. Gue baru nyadarin sih kalau sistem. Soalnya gue kayak apa ya? Iya memang sekarang kita terlalu, kalau di Indonesia sistem kita sekarang ya belum sempurna gitu nggak sih? Bener. Ini challenges sih. Kalau misalkan berubah lagi sistemnya, gue nggak tahu bakal sempurna juga Pak. Sedih. Gimana? Oke. Sedih. Kalau menurut Arthur nih ya, kan berhubung kita lagi ngomongin challenges, apa aja sih sebenarnya challengesnya? Kalau di Indonesia nih, misalnya. Oke. Ini berat sih. Soalnya kita refleks sebagai mahasiswa lagi. Banyak banget. Jadi ada kakak tingkat gua, dia udah mau lulus. Tapi malah nggak jadi lulus karena sekarang gini, coba kita mau lulus tapi mau kerja di mana, siapa yang mau hiring sekarang? Semua orang sekarang lay off, semua orang sekarang mecat karyawan mereka gara-gara produksi jalan terus ya kan,
Tapi yang mau beli produksi nggak jalan maksudnya. Produksi nggak jalan mandek, tapi demand di mana-mana gitu. Makanya beberapa industri doang dibuka karena ya mereka udah mulai kayak buru-buru pabrik gitu. Mohon maaf, dia udah mulai kayak bayang nggak sih lihat di viral di Twitter, di Instagram kalau misalkan mereka dipecat gitu, kayak nggak tahu dirumahkan untuk berapa lama. Serem sih. Oh my god, peralihannya jelek banget. Mau nggak mau ya sekarang didorong buat orang kayak kita nih, challenge kita sekarang ya kita ngebuat sesuatu yang baru. Banyak banget loh sekarang platform baru yang tercipta gara-gara pandemik ini. Bener. Dan bahkan opportunity buat orang-orang kayak mahasiswa buat bersinar sekarang gokil banget. Orang-orang sekarang kayak baru tahu gue nih kayak ada Alibaba. Dia mau ngasih funding gitu ke orang-orang yang bisa nyiptain solusi di tengah pandemi. Entah itu vaksin, entah itu $200,000 juga. Itu kok nggak salah lebih gede deh. Tapi gue lupa berapa. Hati mahasiswaku yang tanpa skill ini tidak bisa. Itu keren sih tapi kalau misalkan orang-orang sekarang. Kira-kira di bidang apa aja ya bakalan berubahnya? Selain dari misalnya online shopping atau yang dari Gojek kayak gitu-gitu, kira-kira di bidang apa lagi yang bakalan nambah berubah? Sekarang yang gue lihat paling benar itu, ya kayak yang pernah Bill Gates dulu pernah ngomong juga. Dia kan pernah nggak sih dia yang pernah meramalkan pandemi ini bakal datang? Iya, terus ada konspirasi katanya Bill Gates yang memulai pandeminya kan? Banyak banget konspirasi. Nggak ngerti lagi. Tiga negara yang memulai virus ini sebenarnya diam-diam gitu. Tapi kita nggak usah sebutin lah ya nggak sih. Tapi BTW sektor yang menurut gue lagi on banget mungkin teknologi. Pasti. Itu teknologi pasti. Karena ya sekarang orang jauh banget nih ya kan ya. Yang memulai ini semua teknologi ya bakal kena juga teknologi. Kalau misalkan beneran ada yang mulai virus dengan teknologi ya. Bener. Kalau di teknik industri ada improvement apa nih kira-kira? Atau misalnya yang bakalan berubah? Nah, gara-gara pandemi nih. Gue bersyukur banget gue di teknik industri. Kenapa nih? Cerita dong. Jadi kalau mungkin kalau belum pada yang tahu gitu, teknik industri itu sebenarnya ini orang ngomong kan ilmu banci lah gitu kan. Go on. Senengnya itu teknik industri itu kita ngomongin sistem. Kita tuh belajar gimana memetakan masalah, gimana kita bisa menciptakan sebuah solusi dari sistem yang baru. Kita bisa ngelihat bahkan terdekat kebijakan itu kita bisa modelin. Kita modelkan kebijakan, lihat ini tuh bagus apa enggak, solusinya gimana dari kita. Jadi itu sebuah untung banget nih gue teknik industri sekarang. Kepake banget dong. Misalkan besok gue lulus, gue nggak harus takut gitu, karena problem bakal selalu ada, ya nggak sih? Oh man, that's actually sounds so cool. I was hoping I'd be that cool too. Like seriously. Soalnya kan kalau di HI ini misalnya nih, dia itu ada aspek-aspek tertentu yang benar-benar lo nggak bisa gantiin pakai teknologi. Misalnya kalau lagi rapat PBB gitu-gitu kan lo nggak bisa pakai video conference kan? Bukan bisa kalau misalnya kita bisa, tapi the diplomacy techniques it's going to be different. Terus biasanya kan orang kan melihat dari bahasa tubuh, dari ngomong-ngomongannya. Itu dilihat juga ya? Oh pasti dong. It's something like how to affect people with it. Tapi di teknik industri juga pasti ada dong. Kayak gimana cara menarik customer nih, ada dong. Itu ada, tapi kayak kita lebih ngelihat sistem as a whole gitu. Kita melihat sebuah sistem dari beberapa. Kita lihat dari helikopter view istilahnya gitulah. Kita melihat sebuah masalah dari helikopter view. Sama kayak pandemik ini. Jadi kayak gue nih kebetulan banget nih gue lagi ada ngambil sebuah mata kuliah namanya dynamic system. Jadi gue ngeliat tadi kebijakan gitu. Dan temen gue nih lagi ngerjain kayak kita ngerjain tugas besar gitulah. Kalau gue ngambilnya kebijakan BPJS yang lagi naik turun nih, bagusnya penyebabnya apa sih gitu. Dan banyak temen gue juga yang ngomongin kebijakan pandemik, kebijakan lockdown, kebijakan work from home. Itu bisa banget kita akalin lah. Lo merhatiin gak sih sebenarnya kalau orang di rumah dia tuh kayak langsung auto malas gitu gak sih? Iya banget. Ngerasain gak sih kayak banget. Udah ngeliat kasur, udah ngeliat
makanan gitu, kayak gue pengen leha-leha aja, gue pengen tidur. Iya banget. Ada yang lucu lagi, kemarin temen gue lagi kelas nggak sengaja videonya kebuka dia lagi tidur. Terus difoto kan, terus dibilang kayak, oh ternyata pintar juga ya mahasiswa gitu kan. Kayaknya lagi belajar ternyata tidur di belakang kayak gitu, kayak Kasian banget sih itu. parah. Tapi beneran lo di rumah sama lo ada di kelas, itu tuh kerasa banget bedanya. Betul. Kan kalau di kelas kan lu gitu-gitu dikit, dosennya ayo anda ngapain sebenarnya. Tapi gitu juga bang, dosen sekarang kayak kalau menurut gue ya, mereka lebih harap maklum sekarang. Mereka lebih maklumin banyak kejadian-kejadian gitu. Mungkin Kayak dulu mereka juga menderita ya, iya. masih keringan sama kita. Jadi kayak misalkan kita lihat dah, misalkan kita soal teori, mungkin HI banyak kan teori kali ya. Oh Kalau gue my ada God, beberapa yang you won't kuantitatif. even believe it. Ada yang main data gitu kan. Dosennya benar. mereka bingung. Ini kalau misalkan gue jelasin secara kayak gini di kelas saya belum tentu bisa, apalagi gue jelasin secara online kata dia gitu. Oh man. Terus kita kayak, ya udah mau gimana pak? Ya udahlah, Tapi sebisa mungkin aja. does it really affect kayak understanding seseorang dengan di mana mereka berada? Banget sih. Banget ya. Apalagi kalau buat dosen-dosen yang atau orang-orang yang kalau ngejelasin itu kenain audiensnya gitu. Oh, yang interaktif gitu ya? Banyak banget kan, banyak lah. Ada beberapa misalkan 1 dari 10 dosen kita itu interaktif nggak sih? Bener. Dia ngasih Shout out. ngasih apa namanya, ngasih materi, tapi kayak ini orang dipaksa buat dengerin dan ngerti gitu. Tapi ada juga dosen kan yang baca PPT doang. Nah, yang baca PPT semakin orang psikologinya lari, tapi buat orang-orang yang lagi asik ngejelasin, mereka kesulitan sebenarnya kadang-kadang. Pernah beberapa dia ngeluh gitu kayak, aduh saya sebenarnya sedih nih kayak gini. Saya kayak tadi gue bilang, saya ngejelasin asli aja kamu belum ngerti, apalagi kamu saya jelasin dari jauh katanya gitu. This actually reminds me of this thing, namanya lupa namanya sih, tapi let's just say namanya door effect. Jadi itu ada situasi di mana misalnya orang berada di ruang kelas nih, terus dia itu, wah gue lagi belajar, gue lagi di ruang kelas, I understand the things, tapi begitu keluar kelas jebret lupa karena gue udah nggak di kelas lagi, jadi gue meninggalkan apa yang gue pelajari di kelas. Itu bener banget. Itu gitu. banyak deh, itu banyak gitu deh. Pengalaman ya, dikit. Karena beberapa major gitu di apa namanya jurusan gue, di departemen gue itu kayak emang apa ya, sulit dimengerti gitu. Jadi kalau kita pernah, gue orangnya yang kayak misalnya kita kalau 7:30, jujur mahasiswa nggak siap jadi pekerja karena 7:30 terlalu pagi pak untuk orang menerima hal-hal yang berat. Kita meleng dikit hilang bro, kita meleng dikit nih ngomong apa hilang, dia ngomong apa nggak tahu kita. Udah udah di sini aja, di mana aja nih, udah hilang banget. Jadi kayak apalagi pas keluar, pas kita dengerin kita meong di kita aja langsung hilang, apalagi keluar nggak sih? Nani. Tapi ini sih, kan tadi kan Arthur juga sempat bilang kalau ada dosen yang kesulitan karena dia berusaha, karena dia biasanya ngomongnya secara langsung kan, interaktif dan sebagainya, makanya dia kesulitan ketika dia digital. Gimana kalau misalkan dibalik? Maksudnya gimana tuh? Gimana kalau dulunya kita itu semuanya digital, everybody doesn't meet anybody, semuanya dilakukan online, ketemu online, jadi nggak ada yang pernah bersapa sama satu sama lain. Tapi tahu-tahu ada virus Zumba, nggak tahu virus Zumba, terus atau misalnya lagi ada kejadian semua listrik mati gitu, mereka dipaksa keluar. Gimana tuh rasanya? Bayangan ini imajinatif banget nih. Bener banget cuy. Kayak sebenarnya jadi gue cerita dikit ya, gue dan teman-teman gue itu kadang kalau misalkan lagi apa namanya late night talks gitu, jadi kayak gue dan teman-teman gue rindang ini suka nginep bareng, terus suka berimajinasi gitu kayak kita hidup gimana sih gitu kan. Ya sih, kayak mungkin kayak gini-gini tuh bisa buat kita apa ya hal yang gokil banget. Maksudnya kayak bayangin loh, lu setiap hari ngeliatin laptop, terus lu harus ngeliat orang in real life, pasti ya gimana ya, istilahnya kita ketemu orang pertama kali tapi ini lu real gitu, biasanya lu virtual. Dude, it will feel so surreal. Tapi ini ya, berarti selama diskusi kita ini sejauh ini menarik banget nih. Banget. We can agree that bahwa ya mungkin in the future it's going to be good
but it can be bad as well. Ya, betul banget. Bisa fleksibel banget, semua bisa efektif, kita bisa dapat technological advancement juga. Maybe in a way that we cannot imagine sekarang. Betul banget. Karena sekarang aja internet suka ngadet-ngadet. Mungkin internet yang merasa tolong diperbaiki sinyal Anda. Kami membutuhkan sinyalnya sekarang. India. Kayak gitu. Dan sekarang juga yang tadi menurut United Nations juga kan carbon footprints kita juga makin sedikit. Terus pollution juga makin sedikit. It will actually improve our life nggak sih? Ya, Environment jadi beberapa kayak sisi. enak banget. Kayak yang tadi gue state juga tentang sistem itu, karena banyak banget kan yang berinteraksi di sana gitu. Jadi kita apapun yang kita kerjain ada positif dan negatifnya. Kayak apapun yang sekarang lagi dilakuin juga sama siapapun dari kita sebagai mahasiswa yang lagi work from home, positifnya banyak banget. Tadi gue ceritain kayak gue bisa tidur dan bangun secepat mungkin dan langsung kelas, ya gak sih? Terus banyak orang juga terbantu dengan online ini. Tapi banyak juga yang negatifnya kayak tadi komunikasi, challenge. Dan juga ya berat lah generasi kita ini. Aduh, gue jadi sedih lama-lama cuy. Udah gitu kan HI itu like what I said, there are some things that we cannot replace. We need to meet someone, we need to see their body language. Mungkin ini saatnya gimana caranya lo bisa nyiptain sesuatu yang dari jauh pun lo bisa ngeliat nih orang body language-nya gimana. Human controlling gak sih kayak dari jauh ini kita punya orang-orangan gitu kayak gue jalan mempelajari orang secara digital bisa gak sih? Bisa. Sekarang makanya itu yang lo harus pelajarin berarti sekarang. Oh my god. Gimana lo bisa merhatiin gesture orang kalau semoga lagi otakku conference. nyampe deh. Amin. Makasih banget udah datang, makasih udah nemenin Nagel di sini. Oke, Nagel. Dan mungkin jangan kapok untuk datang ke sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang juga sama kayak Arthur punya startup kayak Rindang, maksudnya nih Rindang. Betul, jangan lupa visit ya website rindang.co. Benar sekali. Harus banget visit wants sih. to ngias-ngias di meja kayak gini bisa banget tuh langsung. Nah, ini kan sepi banget nih mejanya nih. Paling murah sih Indonesia, lu coba lihat sendiri. Benar sekali. Lu udah dikasih baik, udah dikasih harga murah. Orangnya udah datang ke sini, kalau nggak visit, wah, gue sedih cuy. Sedih banget. Gue bakal marah sama kalian cuy. Beneran. Tapi ya kalau ada teman-teman yang mungkin punya startup sendiri yang bisa dibahas di sini, boleh juga dong komen. Ntar mungkin kita undang, boleh kan? Boleh banget dong. Kalau nggak boleh aku marah. Comment down below and we will absolutely check it out. Also, don't forget to like and maybe subscribe and maybe share it to your friends. Betul. That's it for our podcast today. Arthur, say goodbye. We're gonna say goodbye together to the camera. 1, 2, 3. Bye. Goodbye. Thank you. Wrong camera.